Ini dari tadi kita ngomongin tentang perjurigan. Juriga berhantuan gitu Bang ya. Judi. Gimana? Di kehidupan. Oh iya. Biar nggak tegang. Ya. Aduh tegang banget nih yang nonton nih ya. Nih Bang, sebetulnya nih ngomongin hantu ya. Aku punya pengalaman juga. Kagak di teater gua kena ya. Lah pas di Jepang gua kena juga. Kunti Jepang, nggak tahu namanya apa. Kayaknya sih itu termasuk roh ya atau yurei. Jadi ceritanya tuh waktu pertukaran belajar di Tokyo, tapi bagiannya tuh Tokyo pinggiran. Kichijoji belah sono lah, Musashi no Sakai apa namanya itu. Nah, tiap hari itu gua jalan kaki dari kampus ke apartemen. Ya. Dan tiba-tiba entah kenapa gue tuh ngerasa ini kayak perumahan, kan dalam perumahan tuh kampusnya kayaknya dulunya tuh kayak semacam wilayah yang ada sejarah histori yang kayak apa ya, kesedihan lah intinya gitulah, teuing naon lah gitu. Ya soalnya ngerasanya tuh kayak hening apa gitu, seperti hening kayak rasanya tuh agak lain gitu, nggak kayak Tokyo biasanya. Nah, tiba-tiba gue ngerasa ini tuh waktu itu 3 minggu kan Bang. Ngerasanya itu di akhir-akhir, karena gue berusaha untuk pergi kau gitu ya. Nah, pas di minggu ketiga, gue udah nggak sanggup Bang. Gue nggak sanggup. Dengan caranya, ciri gue nggak sanggup untuk kayak gitu adalah gue tiba-tiba lupa nggak sholat. Itu memengaruhi banget. Gue tiba-tiba nggak sholat, gue nggak baca doa dan lain sebagainya. Terus gue lemes, dan kalau gue belajar tuh jadi nggak fokus. Apa ya ini apa ya gitu. Jadi hilang ingatan lah gitu. Kenapa gue ya? Terus gue nggak bisa tidur. Gue bertanya-tanya dong, apakah gue stres di sini? Tapi ya stres karena apa ya? Toh juga tugasnya nggak berat gitu kan? Akhirnya baik-baik aja gue gitu kan. Gue mikir apa? Akhirnya tiba-tiba gue kayaknya nggak sanggup kan. Kayak waktu itu yang di teater juga kan gue bilang, Bang gue nggak sanggup, tolongin gue. Terserah gue udah berdoa macam-macam kok, tapi nggak bisa ya, tolongin gue lah ke Gusti Allah gitu kan ya, apapun itu gitu. Akhirnya gue di sana untungnya nih senior gue kan anak Al-Azhar, saya juga gitu kan. Cuma saya nggak bisa baca Quran tuh, maksudnya dalam waktu itu ya. Iya, kayak blank gitu. Gitu loh. Akhirnya gue minta tolong dong bacain gue Yasin sama ayat kursi, please gitu barengan. Kenapa lu Bay gitu kan ya, please, daripada gue aneh. Akhirnya gue ngerasa ada yang masuk, terus kayak merungsing, marah-marah, lempar-lempar gitu. Tolong gue bilang gitu, gue udah nggak sanggup, please sebelum gue aneh-aneh, gue bilang gitu. Akhirnya gue bener-bener lost. Tolong, gue nggak suka lost kayak gini gitu. Akhirnya gue dibacain, langsung gue tidur sebentar tuh. Gak, lu nggak apa-apa. Dan gue kan paling takut, orang kota kan rata-rata nggak menyukai hal-hal yang goib ya. Maksudnya kayak nggak percaya lah pada saat itu. Gue takutnya ini si Gaida nih gila nih gitu kan ya. Soalnya gue juga perasa anaknya gitu, ngelihat wajah orang tuh pasti ngelihatnya kayak yang jijik atau kayak kaget gitu kan. Pasti gue ngerasa kayak aduh kenapa sih gitu, gue dianggap aneh lagi nih, udah aneh nggak aneh lagi kayak gitu Mas. Intinya lah si Kunti itu nggak mau keluar, pokoknya dia kayak balas apa ya, kayak nggak tahu suka, nggak tahu apa ya, gue juga nggak ngerti lah gitu. Ganggu gue banget. Akhirnya lepas semuanya, ya udah deh, akhirnya gue bisa tenang lagi besoknya. Aku hidup. Tapi gitu. sorry, dari mana lu tahu kalau itu adalah sosok Kunti perempuan? Tiba-tiba gue tuh kayak apa ya, terlintas nggak bisa tidur itu. Rambutnya panjang, hitam, putih. Terus dia ketawa-tawa, bukan yang tapi di kayak yang gitu loh, senyum gitu. Senyum meringis gimana? Meringis gitu. Gitu, bukan yang senyum hai temennya, tapi kayak pengen nakut-nakutin aja. Kayak gitu. Itu sih Bang. Makanya Gaida berasumsi bahwa ini dia nih. Kayaknya gitu. dia gitu. Dan itu menurut gue itu roh sih. Kayaknya mungkin nggak tahu lah gue. Pokoknya itu udah nggak ada. Alhamdulillah ya Allah, itu sih. Ya itulah makanya dibilang bengong waktu itu nggak juga ya. Enggak bengong makanya gue. Kan. Nah itulah makanya karena dia badannya tipis. Ini ada yang nyangkut gitu loh. Kayak gini nih, berat banget ya. Gitu. Film Shutter. Iya, Shutter mah dia ngegemplok. Gini nih, gitu tuh dia datang. Karena dia ciri-ciri dalam bukan ketindian namanya itu
namanya apa? Gue lupa. Ya itu ya? Dipeluk itu. Memang ada ada 2 ciri. Kalau nggak di empok begitu, dirangkul begini atau di peluk. Oh, dipeluk. Kalau nggak diempok, dipeluk. Jadi kalau yang di film Shutter, untung gua nggak dipeluk. Dia duduk begini, itu sih udah jauh. Itu memang film aja. Kalau di nyatanya, di dia gaib tuh nggak ada yang ngegempol begitu. Kayak kita naruh anak kecil di sini, kakinya di sini nggak ada. Nah, tapi kalau meluk dan ini ya. Makanya kita di sini berat. Kalau dipeluk kita di sini nih. Di pinggang nih rasanya sakit gitu, di dada tuh kayak napas sesek. Nah itu dipeluk. Yang ketiga itu ketindian, yang kalau orang bilang lucid dream. Nah itu kan terjadi 2 sebab, memang benar karena adanya ketindian bener oleh gaib, ada lu memang otak lu masih mau bergerak tapi badan lu udah nggak kuat. Makanya terjadilah lucid dream alias ketindian. Itu obatnya apa? Obatnya cukup Anda menjulurkan lidah Anda. Karena mau doa apapun nggak ada gunanya. Ya, benar. Ya, benar. Kadang-kadang ya itu, boleh berdoa boleh, karena mungkin ketindian beneran. Tapi kalau didoain nggak bisa juga, kalian keluarin lidah. Karena yang bisa bergerak ketika lo ketindian itu cuma mata sama lidah. Makanya kalau kita ketindian gitu. Iya benar. Gitu kan, mau minta tolong nggak bisa. Lidah bisa bergerak, makanya keluarin lidahnya. Nah, Anda pasti langsung kelepas. Daripada lu baca-baca ketakutan, yang ada lu malah jantung lu bahaya. Gitu. Jadi mendingan keluarin lidah, paksa dia sampai menjulur, itu pasti bangun. Nah, biar otot lu bergerak, itu namanya. Itu caranya supaya nggak ketindian cara melepas dari ketindian yang memang dari tubuh sendiri. Ya cuma ya itu kalau memang dari itu ya doa aja. Karena kalau memang benar dari gaib itu, lu doa aja udah hilang. Iya sebetulnya. Nggak usah gitu, nggak usah juga. Emang pernah ketindian, Mang? Oh sering. Serius, Mang? Sering. Gue mah enggak pernah, sering. Alhamdulillah. Sering. Karena gimana tuh rasanya? Ya gitu, kayak tidur gitu, coba kayak karena memang pernah ketindian. Ini teman memang di sini nih lagi main game. Dia lagi, itu kejadian jam 2 pagi kalau nggak salah. Dia lagi main game di kamar Mamang, kan dulu ada PlayStation, jadi dia main di situ. Mamang tidur gitu. Terus, waduh kenapa? Tuh kayak melek tuh. Waduh, tuh merinding, sebenarnya merinding gitu. Terus kayak, waduh kok nggak bisa gerak nih, di otak gitu kan. Terus Mang liatin tuh teman Mamang tuh, makanya kan Mang bilang biji mata masih gerak. Oh biji mata masih gerak. Bang mau manggil dia, Dedi gitu. Gitu doang, nggak kelar apa. Dia lagi seru, mana kedengeran, dia pakai headset pula. Iya, iya. Mana agak ngekiin ya. Gitu. Akhirnya doa. Oh, kok nggak keluar. Oh, kena ini berarti capek otak tapi belum capek. Akhirnya ya itu memang keluarin lidah baru kebangun gitu ya? Tersentak. Nah dia kaget dong lihat Mamang langsung tersentak, dia juga, gitu, kita juga gitu. Kenapa lu katanya? Gua ini ketindian gitu. Makanya itu dia obatnya. Kalau udah doa tapi belum keluar, berarti memang badan lu. Dan itu lu mesti keluarin lidah. Ingat baik-baik itu obatnya itu doang. Bang, karena kenapa suka mendengar suara-suara kayak rame kayak pasar gitu, karena suka ngeliat. Lagi tidur itu? Lagi pas ketindian itu. Nah itu. Hah? Iya. Gimana? Kalau pas ketindian kedengaran kayak ada suara-suara aneh. Serius? Atau kayak masa? Horor amat? Kayak di film-film? Iya. Karena ini. Begitu? Ya itu sekali lagi. Tetap bermain dua. Memang ada gaib. Memang adalah capek. Iya. Ketika capek badan dan tiba-tiba kita ini di otak kita langsung kayak ini ketindian. Nah. Otak kita langsung memanipulasi kejadian ini sehingga dihubung-hubungkan dengan hal-hal serem. Nah, timbullah suara. Timbullah suara kayak rame atau kayak gitu-gitu. Itu bisa terjadi. Karena kalau memang beneran ketindian, itu dia jelas sekali didengar suaranya. Dia minta apa dia jelas. Misalnya dia bilang minta makan, sediain, aku mau ngopi, tolong bakalin rokok, itu dia kejelas kedengar. Tapi kalau cuma gitu, itu udah bukan. Itu otak playing trick. Bahaya otak itu kita playing trick banget. Iya bisa memanipulasi otaknya sendiri. Makanya itu dia. Makanya ketika ketindian, kalau memang ada suara, ya udah dengerin dulu santai. Kalau memang nggak ada cuma gitu doang, ya udah baca doa dulu.
Dia lepas syukur, nggak ya udah kita langsung keluarin lidah, gitu. Nah itu langsung bebas. Kalau kita bodoh tidur aja, merem aja udah. Iya, kadang-kadang ada yang cuek-cuek kayak, wah ketidian dia lewat dia. Iya. Ya Allah, jangan mimpi selamanya dia ya. Ya Allah. Justru lewat itu yang tadi Bang bilang, dia takut. Dia takut jantungnya kan begini, karena waktu lu ketidian jantung lu gitu ya, iya dong, takut kita. Takut. Jadi kita punya otak langsung playing trick. Gitu, playing trick dengan misalnya kita ngeliat gambaran apa, ada sosok di sini apa gitu, apa kayak gitu-gitu. Jadi tipis banget antara halu sama beneran itu tipis banget karena otak kita playing tricknya jago. Iya. Dengan cara apa kita bisa taunya? Doa itu Doanya dia. itu. Ketika kita doa, kalau memang ketempelan beneran dia akan lepas. Kalau enggak, keluarin lidah lu. Pasti lepas, jaminan 100%. Jangan gitu. sampai udah ditolongin, didoain, lah kok nggak ngaruh. Nah itu coba ke psikolog. Itu dia, coba ke psikolog. psikolog. Takutnya ya gitu, badan lu ada sesuatu kalau gampang capek, mungkin gula atau apa tinggi sehingga otaknya masih belum mau istirahat tapi badannya udah kayak aduh udah capek mau tidur gitu. Atau lo punya penyakit yang lainnya, psikolog, kejiwaan lo gitu. Nah itu kaum rebahan itu kan itu disebutnya kaum gula. Karena gulanya tinggi, dia mau tiduran tapi otaknya kan masih mau. Makanya dia tiduran sambil scroll TikTok lah, apalah gitu. Berbahaya. Makanya kalau ketinggian tuh bayangin yang cantik-cantik supaya muncul. Bisa. Cantik. Sempet-sempetnya lagi sakit begitu, mana ada imajinasi langsung ketemu siapa gitu, kagak bisa, ya ampun. Tapi Mang ya, kan aku pengalaman ketemu Yurey pernah nih, tapi aku tuh sebetulnya dalam hati kepengen ketemu Kapa. Oh, Kapa. Oni begitu. Mana nih, gue ke sungai loh. Mana nih Kapa nih ya? Gitu. Kok kagak ada gitu kan ya? Ternyata Mang, kayaknya itu mah mitos ya. Enggak. Enggak kah? Enggak. Oh iya? Enggak. Coba kita dengarkan gimana. Makanya kenapa salah satu tempat yang Mamang pengen pergi sebenarnya adalah Jepang karena pengen ngebuktiin karena memang gue kan orangnya ini banget itu untuk kayak gue mau buktiin nih gitu, bener nggak sih Kapa apa segala macam ini. Tapi kalau dilihat dari sekilas gini, kalau dilihat dari di YouTube banyak tuh orang bikin kayak penampakan Kapa apa, nggak semuanya benar. Tapi kalau misalnya emang pengen ngelihat betul-betul niat, memang kan nggak boleh maksa. Kalau di dalam dunia supranatural itu spiritual mau lihat makhluk gaib ini nggak boleh maksa. Jadi biarin aja dilihat. Nah, jadi Bang suka banget nonton dokumenter tentang alam-alam Jepang. Ya, jadi ada satu kali Bang nonton itu di YouTube itu kalau nggak salah dia ada 40 menit deh. Dia lagi kayak di hutan-hutan gitu, dia kasih lihat gini-gini sungainya apa. Nah, karena memang Bang tidak pengen, cuma kita bermohon aja sama Tuhan, tolong berikan aku penglihatan untuk melihat ciptaanmu yang disebut Kapa ini gitu kan. Setelah memohon, terus udah Bang nonton tuh filmnya. Nah itu kelihatan. Ada. Dia keluar kepalanya segini dong, terus dia masuk lagi. Pas videonya lagi ngepen si orang Jepangnya juga cerita, pemandangan ini adalah sungai ini. Sungai ini adalah gini dari zaman Edo apa segala macam gitu. Nah dia keluar gitu, dia masuk lagi ulang. Oh beneran ada. Sungai ini jarang dilewatin orang. Kalau gue sungai yang emang di kota salah. Ya kagak ada mungkin ya. Kalaupun ada, tapi Kapanya jenis yang kasar, yang jahat. Tunggu. Bukannya Kapa itu memang jahat? Enggak, Kapa itu juga ada yang jahat. Jadi gini Neng, di dalam makanya kita maafin ya, kita akan menghubungkan dengan agama. Kapa ini termasuk jin. Oh itu. Tunggu, kalau misalkan di Jepang kan namanya itu yokai, siluman ya. Siluman. Siluman teh jin di sini? Jin. Ya. Jin. Jadi kalau jin, kalau di dalam Buddhis dia termasuk kalakan Cikapeta. Kalakan Cikapeta ini di dalam agama Buddha. Kapa, kalakan Cikapeta. Kalakan Cikapeta di dalam bahasa Pali, bahasa Sanskerta zaman dulu. Jadi kalakan Cikapeta adalah peta yang berwujud asura atau berwujud raksasa. Dia sebenarnya raksasa, ya karena memang tingginya kan di luar rata-rata gitu, di luar rata-rata manusia. Nah, di dalam dunia asura raksasa, ada di dalam dunia jin juga ada kan, kita tahu ada jin memang jin Muslim, ada nggak jin Muslim, jin yang non Muslim, ada jin yang memang siluman, mereka punya agama, mereka tidak ada yang agama, karena dia sama kayak manusia alamnya dia. Nah
Kappa juga sama, mereka ada yang baik, ada yang jahat. Sama halnya dengan rubah ekor 9. Nama Jepangnya apa? Kyuubi. Kyuubi ya. Punyanya Kitsune. Naruto. Oh, Kitsune. Kitsune. Kitsune juga, makanya kenapa dalam kepercayaan Mamang, yang laki itu baik, yang jahat yang perempuan. Kalau Kitsune, karena yang perempuan dia hidup dari hawa, dia menyedot hawa dari kehidupan manusia. Terutama laki-laki dia harus ambil hawanya untuk dia hidup. Tapi yang laki-laki dia baik. Nah, dia sering menunjukkan kalau orang tersesat di hutan, dia nunjukin. Kalau Kitsune yang perempuan nunggu di situ, yang laki dia ke depan. Dia bilang, lu jangan masuk sini, lu lewat sana. Karena di situ nggak bagus, dia pura-pura begitu. Jadi dia nyamar jadi petani atau apa. Jadi orang, oh gitu ya, akhirnya dia muter jalan. Jadi itu nggak bisa bunuh dia. Nah itu, jadi di dunia Kitsune juga ada yang baik. Kappa juga sama. Ada yang baik, ada yang jahat. Ya, sama gitu. ya. Kan banyak nyamar dari apa? Petani, bapak-bapak tua, Iya. kayak mau kemana nah, jangan. Kitsune, dame, punya baby metal. Baby metal ya. Dame. Ya itu dia kalau di ini ada. Sama kayak manusia lah, ada yang baik. Iya, ada yang baik, ada yang jahat. Iya. Sama alam jin juga begitu, ada yang baik, ada yang jahat. Tahu juga mereka juga mana manusia mana yang enggak gitu ya. Dan mereka juga sama, alam jin juga sama. Mereka ada yang baik, ada yang jahat. Nah, Kappa juga sama, ada yang baik, ada yang jahat. Kappa ya. Ya, menarik. Itu sih Mang kayaknya sama bola api. Dia termasuknya apa Mang menurut Mang? Yokai atau? Bola api harusnya Obake. dia masuknya obake ya. Obake ya. Secara ini ya. Dia spirit si roh. Kalau bola api itu. Tapi bukan yurei. Karena kalau yurei mah cenah roh yang emang berbentuk manusia. Kalau misalkan kayak ini nih, ada urban legendnya tuh Kuchisake Onna ya. Kuchisake Onna perempuan bermulut sobek. Nah itu siluman apa yurei itu ya? Nah jadi gini nih, sebenarnya kalau perempuan bermulut sobek, ini kan legenda bahwa katanya ada perempuan, dia konon katanya apa? Dia mencintai laki-laki yang apa gitu? Laki-laki bangkrut. Dia Aduh, dia mencintai laki-laki lain. Ingat gue dia apa ya? Ada kalau ini nggak salah ya, tapi tolong dibenerin teman-teman. Pokoknya intinya adalah dia adalah perempuan yang salah operasi apa gue lupa ya. Apa gimana dia mulutnya sobek akhirnya gitu kan. Nah makanya dia katanya cara melawan si perempuan mulut sobek ini adalah dengan pomade. Dia takut pomade. Karena apa? Katanya karena dokter yang ngoperasi dia itu dulu pakai pomade. Jadi dia masih inget banget bau itu, dia benci banget. Makanya dia paling takut, dia nggak akan mau. Jadi untuk katanya ngusir Yuki Onna tuh pakai pomade. Nah sebenarnya Yuki Onna ini Kuchisake Onna ya? Kuchisake Onna bermulut sobek ini sebenarnya adalah hantu bukan? Kalau kata Mamang mah bukan. Ini benar-benar urban legend karena setelah dia kena masalah itu mulutnya sobek, dia akhirnya jadi pembunuh. Gitu. Terus dia pakai pisau gitu ngejar-ngejar orang gitu. Terus kalau bilang aku cantik nggak gitu. Nah, dia kan selalu mancingnya gitu. Aku cantik nggak gitu. Kalau misalnya dia bilang oh cantik, terus dia buka. Kalau begini masih cantik. Gitu. Oh, orang kaget baru dia kejar katanya gitu. Kalau lu lihat dia terus lu nggak lari, terus lu bilang dia, kamu masih cantik kok, kamu cantik, gitu. Dia akan bogoh, nangis. Akhirnya dia tutup lagi mulutnya, dia pergi. Tapi kalau lu lari, itu yang katanya dikejar. Nah, ini kalau buat gue pribadi, yang gue selidikin dari secara apa sisi supernaturalnya, urban legend. Mungkin dia waktu itu ngelakuin dalam keadaan hidup ya, kalau kata gue. Karena dia kayak pembunuh aja gitu. Nah setelah dia meninggal, oh ya udah. Oh, jadi Yuri. Ya kayak Jack the Ripper. Oh iya. Kalau Mamang bilang gitu si apa Kuchisake. Siapa Kuchisake Onna? Ya sama kayak Ushino Koku Mairi. Ushino Koku Mairi adalah perempuan stres yang dikhianati lakinya, terus dia ke hutan, dia pantekin boneka itu, dia santet lakinya. Boneka voodoo, Ushino Koku Mairi itu perempuan yang di sini ada pakai lilin, dia perempuan santet. Dia adalah witch. Nah, sampai sekarang orang Jepang masih bilang bahwa dia masih bergentayangan di gunung itu katanya. Kalau gua, ya ini sekali lagi, gua kalau belum buktiin, gua belum percaya, ya.
Cuma kalau dilihat dari begitu mungkin saja dia masih bergentayangan karena kan dia memang menganut ilmu hitam ketika dia meninggal. Ngeri banget ya. Iya, akhirnya kan dia menderita di alam situ, akhirnya dia karena penuh dendamnya itu dia begitu gitu. Cuma kalau dilihat dari kita bicara dengan akal sehat, harusnya Ushinoko Kumairi sudah mati. Ya, karena seingat gua ceritanya itu adalah ketika dia puas menyantet suaminya dan suaminya mati dalam keadaan menderita, dia menyesal, akhirnya dibunuh diri. Kalau memang nggak salah cerita aslinya tuh. Nah, mungkin ya kalau dia ini jadi ghost atau apa jadi obake jadi yokai apa kita nggak tahu ya. Cuma itu memang sekali lagi belum buktiin. Kalau dilihat dari YouTube pun, ada penampakan Ushinoko Kumairi katanya masih ada di hutan di Jepang kayak ya. Ilmu dia memang masih ada. Ya kayak ilmunya Nini Pelet aja sebenarnya ilmunya dia. Nini Pelet. Iya. Ilmunya dia sekarang masih dipraktekkan oleh orang Jepang untuk menyantet. Jadi katanya kalau ke gunung itu tuh jangan heran kalau di pohonnya katanya masih ada tuh boneka dipantek. Voodoo. Itu ilmu yang dia ciptakan sendiri. Waduh. Terus juga Mang di sini ada kisah lagi cewek nih, ada Rokurokubi. Wah, ini nih apa cewek yang pakai dia temennya GGG no Kitaro. Iya benar-benar ada di GGG no Kitaro kalau nonton tuh animenya tuh. Gue sayang banget tuh sama perempuan berleher panjang itu. Tapi sebetulnya dia jahat gak sih? Kayak nggak cuman kayak menunjukkan aja, hai leher aku panjang gitu nggak sih? Enggak. Jujur memang belum tahu kisah aslinya perempuan ini. Cuma pasti nggak jauh dari pengkhianatan lagi. Curiganya ya, aduh perempuan tuh banyak dikhianati. Iya, tolong dong laki-laki, jangan khianati kita. makanya kita jadi hantu. Ya makanya kenapa di Jepang banyak hantu perempuan ya itu. Di sini juga banyak Mang. Itu karena terlalu banyak dikhianati dan disakiti. Akhirnya dia menjelma menjadi roh yang penuh dendam. Ya dimanfaatkan oleh jin lain untuk menjadi roh yang penuh dendam lah ya gitu. Nah kalau siapa QB apa siapa dia? Rokurokubi ini memang nggak bisa terlalu jawab karena satu memang belum lihat langsung, belum pernah tahu ceritanya, cuma pernah ngelihat di GGG no Kitaro di anime itu ya dia begitu. Banget. Sama Ghost apa tuh yang Ghost School juga ada tuh. Ya. Rokurokubi itu. Baiklah, itu sih Mang kayaknya. Oh ada lagi ternyata apa tuh hantu apa? Yuki Onna, hantu es, hantu salju. Hantu salju dingin juga. Dong dia, dingin. Dia. Apa takutnya dia kan lucu kayak ini kan bentuknya apa boneka salju bulat-bulat kan? Dia di tengah salju dia nongol. Nah ini begitu. Bisa jadi ini urban legend karena ketika terjadi badai salju di Jepang, ya pasti ada badainya ketika terjadi salju di hutan-hutan. Jadi kayak ada fata morgana lah gitu. Mereka bisa secara nggak sadar dia melihat bahwa ada sosok perempuan apa segala gitu macam. Ya. Itu bisa jadi. Kalau udah pernah membuktikan lihat belum? Ya mudah-mudahan. Kalau ke Jepang ya gue pengen sih ngebuktiin gitu. Apa iya bener ada Yuki Onna, Sapporo. Karena sering terjadi badai salju kalau musim dingin tuh. Kayak di sono jangan-jangan nih. Itu bisa dilihat di situ. Tapi dia bentuknya gimana sih kalau Yuki Onna tuh? Kuntilanak. Kimono putih nggak sih? Pakai kimono putih. Putih ya, rambutnya karena dia kan memang gitu. salju, siluman salju kalau kata konon mah gitu. Dia termasuk yokai juga sebenarnya dia. Yokai ya termasuknya bukan roh ya? Bukan, harusnya dia yokai. Karena dia termasuknya itu kalakan Cikapeta. Iya. Dia asura. Karena urban legend itu ada di mana-mana pun. Oh kayaknya gini deh Mang, apa bedanya Yurei sama yokai itu? Kalau Yurei itu adalah hantu yang memang dia apa ya kayak semacam roh manusia lah gitu yang berbentuk manusia yang emang adanya tuh cuman di beberapa wilayah itu doang gitu adanya. Tapi kalau misalkan yokai itu urban legend yang memang bentuknya bisa macam-macam ya kayak siluman tadi yang jin juga ya. Tapi dia tuh bisa ada di mana aja. Contohnya nggak cuma di Sapporo, di mana gitu emang ya kali ya. Iya. Itu contoh bedanya nih Sasuga sensei kita. Nah Yurei ada yang baik itu Jasiki Warashi, dia penunggu rumah. Di setiap orang Jepang rumah pasti ada Jasiki Warashi itu. Dia anak kecil, tapi dia sering membawa keberuntungan. Karena dia termasuk kelasnya. Nah, apakah dia dewa? Ya. Dibilang dia hantu ya.
dia kalau di tradisi, karena memang Jepang menganut tradisi Buddhis ya, dan ini kepercayaannya dan si Shinto-nya itu di dalam agama Buddha itu ada namanya Paradatu Pajiwikapeta. Wah, apa itu? Paradatu Pajiwikapeta adalah hantu yang punya ilmu gaib. Oh, malah punya ilmu gaib. Dia punya ilmu gaib. Jadi beberapa hantu di dalam agama Buddhis itu tidak semuanya punya ilmu gaib. Cuma Paradatu Pajiwika memang punya kemampuan untuk menolong, menyembuhkan, juga memberi petunjuk. Terus dia juga bisa ngisengin orang juga, dan dia bisa bantu orang juga, si Paradatu ini. Nah, Jasiki Warashi termasuk itu. Terus ada lagi si Kumantongnya Jepang berarti. Ya, Kumantong Jepang. Ya, si Jasiki Warashi ini. Ada yang kalau misalnya dia lihat di pinggir jalan tuh, sama dulu di teater AKB48, ada patung yang kayak biksu dia megang ini. Nah, itu juga termasuk dewa yang dia dari kalangan hantu, tapi dia bisa melindungi orang. Oke. Nah, jadi dewanya rumah. Yang jadi dewa. Oh, kalau nggak salah aku juga pernah belajar tuh dulu agama-agama di Jepang kan di kampus. Terus ada kepercayaan katanya kalau setiap nenek moyang atau saudara kita yang meninggal di Jepang itu tuh nanti arwahnya kita harus baik sama dia, harus kasih apa ngedoain supaya dia itu menjadi orang baik dan jadi dewa. Katanya gitu. Siapa tahu mungkin yang tadi itu sebenarnya manusia, tapi karena mungkin dia baik orangnya zaman dulu di dunia, terus didoain banyak orang, jadilah dewa baik. Mungkin ya. Jadi dia memberikan hal-hal baik juga ke orang yang udah hidup mungkin ya gitu. Kayak ini sekarang Mamang kemarin baru lihat ada kepercayaannya. Hantu yang perempuan mati di sumur terus dia jadi hantu. Tapi bukan Sadako ya, bukan. Bukan. Di Jepang ada namanya sendiri. Mamang lupa. Kalau Sadako mah Yure ya, Jurig ya? Jurig. Nah, dia juga sama kayak Sadako sebenarnya kasusnya. Dia dibunuh masuk ke dalam sumur. Cuma bersamaan dengan waktu, akhirnya Amaterasu sebagai raja para dewa merasa kesian karena orang banyak berbuat kebaikan buat dia, terus dia juga tadinya jahat penuh dendam, akhirnya dia juga bantuin orang. Nah, Amaterasu mengangkat dia menjadi salah satu jadi dewa, dia bisa naik ke sorga lah ya. Nah, itu sekarang katanya di sumur dia itu dulu kan serem. Sekarang orang Jepang pinter supaya nggak serem, mereka bikin semacam ini yang katanya layar 3D. Ya kalau malam itu ada ceritanya. Tertek ting keluar api. Dari layar 3D-nya keluar api. Terus kan ini sumurnya beneran nih. Ini dikasih screen ya. Nanti dia keluar tuh secara anime, setannya gitu. Serem nggak penampakannya? Enggak sih. Malah kayak namanya animasi. Cute gitu ya? Iya, kita masih lihatnya masih oke lah, masih bisa diterima nggak kayak gitu. Perempuan ini nggak lama dia masuk, dia ada cerita gimana tuh ya pakai bahasa Jepang, terus ada doa Shinto. Nah, terus nggak lama layar gelap, tuh nyala lagi. Dari sumbernya keluar cahaya, ting. Terus dia keluar bunga teratai, dia mekar, ini jadi dewi gitu. Itu ada itu gue bilang ini bagus banget, gue mau pergi ke sini gitu. Keren ya itu, itu keren. Jadi udah nggak serem lagi jadinya. Dan Mang pikir itu bagus kalau secara sisi spiritual. Lu menghormati si spirit yang itu. Iya, dan ngedoain loh. Iya, ngedoain dia. Pahala gede. Dia akan senang. Nah, akhirnya tempat itu udah nggak serem lagi. Orang-orang mengunjungi, mendidik, mengedukasi anak-anak muda, ya karena mereka agamanya kepercayaan memang itu. Dan mereka menaruh persembahan di si sumur itu atau sekedar berhenti untuk mereka doain. Doa aja. Nah, ketika mereka mendoakan dia, ya dia kan pasti jadi baik lah. Kalau setiap hari orang datang ke situ doain dia melulu, ya dia pasti jadi dewa. Gitu. Sama semua hukumnya juga gitu, ya nggak? Gitu, ya. Orang kalau meninggal dalam keadaan yang baik, gitu tidak ya? Bukan yang orang yang tidak baik meninggal dalam keadaan menderita lah, bukan tidak baik. Dalam keadaan menderita, kalau kita doain terus, ya dia akan jadi baik. Apalagi doain satu Jepang, ya pasti dia jadi baik lah gitu. Rame-rame seluruh dunia bahkan doain dia akan jadi lebih baik lagi gitu loh. Dia bisa ke surga, atau dia kalau dia dalam Buddhis kan dia bisa bertumibal lahir lagi atau bereinkarnasi jadi
manusia lagi gitu. Oh iya ada unsur itu ya. Kayak gitu. Nah, apakah tadi si monster-monster Oni segala macam bisa? Ya, pasti. Dia juga bisa didoain rame-rame. Makanya kebudayaan Jepang, mereka kenapa kok memuja batu, memuja pohon, kok mereka sampai Oni-Oni itu kok kayak dipuja-puja gitu ya, karena mereka mengharap bahwa gini loh, simpelnya gini, orang Jepang sama halnya dengan suku-suku lain lah di Asia. Kepingin berdamai dengan alam, ya, kepingin ada bahasa tepatnya tuh, supaya kita sama alam tuh saling yin dan yang melengkapi lah. Sinkronize tuh bahasanya, bersinkronis dengan alam. Nah, mereka memberikan persembahan dengan yokai dengan oni-oni dan yokai ini untuk supaya sorry nih, gue nggak mau ganggu lu, gue datang ke sini in peace, so I give you this offering supaya kamu juga baik sama aku. Nah, harapan di mereka kan begitu. Nah, kalau lu doain dia, lu kasih makan dia, ya pasti juga dia akan baik sama lu. Nah, itu namanya sinkronisasi alam. Akhirnya terjagalah harmoni dan stabilisasinya ini, alam stabil, alam kita gitu. Kayak gitu sih kalau Mamang bilang. Betul. Kalau hantu Jepang tuh kan ada yang kayak payung, bakiak, sama lentera. Itu urban legend lah. Itu urban legend juga legend. Sama yokai ya Mang itu. Yokai, jadinya yokai siluman. Jadi memang dibilang ada, ya nggak tahu, gue juga belum pernah lihat. Tapi kalau memang ada, ya itu pasti bagian dari Asura Peta itu. Peta-peta jin lah, jin. Tapi kayaknya ya, kalau misalkan jin di Jepang, ya atau disebut sebagai yokai, itu kayaknya ada ininya propertinya ya. Lucu-lucu gitu, ada yang pakai payung, ada yang pakai apa gitu. Iya, sama sini juga begitu. Benar. Coba dong komen di kolom komentar siapa yang pernah nemuin yokai ataupun yurei. Nah, bagus. Ya nggak sih? Bener. Sambil kita baca-baca juga nih, atau mungkin yang tadi kita kan bahas JKT juga ya di teater. Tolong dong ceritain mungkin dari sisi fans nih pernah ngelihatnya jangan-jangan bukan 17. Ya. Mungkin tiba-tiba jadi 40 lah. Buset, banyak amat. Banyak amat itu. Agak serem juga kalau kok seperti sekte gitu ya. Penuh. Aku bingung kenapa. Kayaknya lu habis makan apa lo? Ilusi lu. Makan apa lu? Nggak mushroom lu ngelihat member jadi 40. Iya, kalau mushroom ya jadi 40 tuh bagus. Iya, bisa kayaknya ya. Bisa. Ceritain lah pokoknya ya, kita tunggu ya. Kalau misalkan rame kita akan bahas lagi mungkin ya, Mang ya. Siap. Oke, kalau begitu ada lagi pertanyaan nih? Kayaknya aku udah mulai mengerti sih, Mang. Jadi saat ini aman aku. Aman ya. Aman sekarang. Mama juga cukup benar-benar senang sih kamu nanya soal ini karena memang kemarin Ical juga membahas gitu bahwa secara hantu-hantu lah atau kepercayaan-kepercayaan di luar bisa nggak kita kesini gitu, kayak hantu situ bisa nggak kesini, kenapa hantu sini kok beda sama hantu sono gitu. Buat teman-teman yang pengen tahu secara jelasnya mungkin bisa nonton video sebelumnya ngopi soal setan, saya ngobrol bareng dengan Ical. Itu Ical banyak nanya tuh soal dunia perjurigan ini lebih lengkap. Nah, gitu. itu Ya. Kalau Gaida tadi kan ke Jepang. Nah, Gaida Ical lebih ke sisi yang lebih umum lah, kayak kenapa pocong jalannya loncat, kenapa kuntilanak bajunya mesti daster gitu. Padahal mah enggak, gue pernah ngeliat dia pakai bikini juga pernah gitu. Ya, jadi bisa dilihat di video sebelumnya ya teman-teman. Oh ya, dan jangan lupa dicek Asla Clothing. Asla Clothing. Lucu banget nih, ada bearnya. Hi, nice to meet you. Bisa cari di Instagram Asla Clothing, juga Shopee dan juga TikTok, teman-teman. Oke. Kalau begitu terima kasih Gaida untuk hari ini. Aku juga Mamang, benar-benar ya ampun, banyak belajar dari Mamang. Juga akhirnya kita membicarakan hal yang sebetulnya tahan-tahan ya. Tahan gitu ya. Ya ampun, cerita kagak cerita, ya udah cerita aja lah ya. Cerita aja ya, karena ternyata ada nih member yang udah cerita. Iya, ternyata ya udahlah, boleh lah. Baru berani ya kita. Ya ampun, pokoknya Mamang sukses sekali dengan perjurigan. Kalau kebetulan nih kita hitam-hitam dan hey lihat kaosnya. Kasih podcast. Mau
Kabar sini sono. Kabar sini sono. Mau kaosnya kayak saya dan Mang Pelik? Ya, boleh. Hanya Mang Pelik. TikToknya Mang Pelik. Iya. Tuh, ayo. Mau follow. kaos ini jangan lupa saksikan atau bukan saksikan ya, ikut ngobrol lah ya bareng saya di TikTok saya di Mang Pelik Kasino Podcast. Bisa cari di situ. Saya live setiap Senin, Rebo, Senin, Rebo, Sabtu, Minggu kali ya kalau nggak salah ya. Senin, Itu yang Rebo, ngobrol-ngobrol Sabtu, biasa. Kamis, Jumat konsultasi astrologi dan tarot. Ya. Oke, kalau gitu. Baiklah. Jadi thank you banget, terima kasih teman-teman. Mamangku, Sampai teman-teman. jumpa lagi di edisi berikutnya. Selamat bulan Februari ini masuk 2023. Mari kita semangat menyongsong masa tahun depan yang lebih 2023. cerah. Pesan dari Bang Juki adalah kalau kamu ingin terlihat cantik, bergaulah dengan orang jelek. Ya, oke. Sampai jumpa lagi, bye. なんか全部大丈夫じゃなかったもう言葉避けつな美容系は